Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatahillah Poyoloi dengan NIM D0822232033. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sebuah contoh proses model SDLC yang sedang tren saat ini. Model SDLC ini banyak digunakan pada perusahaan-perusahaan atau startup yang sedang berkembang saat ini. Adapun contoh proses model yang saya ambil yaitu bernama DevOps. DevOps sendiri adalah sebuah proses model yang melakukan pendekatan kolaborasi antara developer atau tim pengembang dengan operator atau tim operasi. Kemudian pun tujuan dari proses model DevOps itu sendiri yaitu untuk meningkatkan kecepatan, efisiensi dan kualitas developer program. Kemudian selanjutnya itu DevOps sendiri terdiri dari 8 tahap pengembangan. Yang pertama yaitu tahap plan. Plan ini dimulai dari bagian developer. Nah, di plan sendiri itu dilakukan perencanaan dalam pembuatan aplikasi, yaitu contohnya misal kita membutuhkan analisis kebutuhan atas aplikasi yang akan kita buat, kemudian tujuan dari aplikasi tersebut kita buat di tahap yang pertama ini. Selanjutnya kita lanjutkan ke tahap berikutnya yaitu code. Nah, di code sendiri ini kita sudah mulai menulis codingan atau program yang nantinya akan digunakan pada aplikasi. Biasanya ditulis oleh programmer. Setelah menulis program, kita masuk ke tahap berikutnya yaitu build atau pembangunan. Nah, di tahap ini kode-kode program yang sudah kita buat mulai disusun menjadi sebuah aplikasi yang jadi. Terus setelah aplikasi tersebut jadi, kita bisa masuk ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya yaitu lakukan tes. Pada sesi tes atau pengujian, kita menguji aplikasi yang telah kita buat untuk memastikan apakah ada bug atau kesalahan program, dan juga untuk mengecek semua program yang telah ditulis pada aplikasi sudah sesuai atau tidak dengan yang kita harapkan. Setelah melalui proses tes tersebut, kita langsung ke tahap berikutnya. Ini sudah masuk ke bagian operator. Nah, di tahap berikutnya itu adalah release.
Rilis. Setelah pengujian selesai, kemudian aplikasi yang telah kita buat sudah siap untuk dilempar ke bagian produksi. Nah, setelah diserahkan ke bagian produksi, kita masuk ke tahap berikutnya lagi, yaitu deploy atau penerapan. Pada tahap ini, aplikasi yang sudah dirilis sebelumnya itu dihubungkan atau dimasukkan ke dalam server atau di lingkungan cloud yang nantinya bisa diakses dari jarak jauh atau oleh user-user yang ingin kita beri akses ke depannya. Oke, selanjutnya kita masuk ke tahap ke 7, yaitu tahap di tahap ini kita melakukan pengelolaan dan pemeliharaan aplikasi atau maintenance aplikasi. Kemudian nantinya setelah melakukan pemeliharaan, kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu monitor atau pemantauan. Nah, saat aplikasi sedang berjalan, itu kita memantau aplikasi tersebut untuk memastikan apakah aplikasi tersebut sudah berjalan sesuai keinginan kita atau terdapat masalah pada aplikasi tersebut. Ketika kita mendapatkan sebuah masalah pada aplikasi tersebut, maka selanjutnya kita mulai lagi ke bagian plan untuk merencanakan perbaikan dari aplikasi yang telah kita buat. Kemudian nanti akan berputar sesuai dengan permasalahan yang muncul ke depannya. Nantinya akan terus diperbaiki. Mungkin itu saja penjelasan tentang proses model DevOps itu sendiri. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.